Kapan rambut itu disebut sebagai suatu kerontokan yang tidak normal, ya? Tidak normal apabila jumlah rambut yang rontok itu kira-kira melebihi 100 helai per hari. Nah, sekarang sangat berkembang teknologi untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan menggunakan alat misalnya vital injector. Nah, dengan menggunakan alat ini, obat-obat tadi yang digunakan untuk mengatasi kerontokan dan kebotakan rambut akan bisa dimasukkan dengan mudah. Dengan kita masukkan obat itu langsung ke target sasaran, tentu akan bisa merangsang pertumbuhan rambut menjadi lebih optimal. Rutinnya biasanya sebulan sekali barangkali untuk di 3 bulan pertama. Kalau memang responnya cukup bagus, kita sudah bisa melihat ya rambutnya sudah mulai tumbuh. Secara normal 1 bulan tumbuh sekitar 1 sampai 1,5 cm. Alat vital injector ini juga bisa kita gunakan untuk memasukkan obat-obatan ke lapisan kulit yang lainnya, ya misalnya ke wajah, ya kita bisa gunakan untuk berbagai kasus peremajaan kulit, ya jadi kasus-kasus yang sudah mengalami penuaan kulit, ya kita bisa lakukan skin booster, ya dengan memasukkan berbagai obat-obatan, ya yang bisa memperbaiki masalah di dalam kulit ya pada masa penuaan kulit ya, apakah masalah pigmentasi ya, kemudian kekenduran kulit ya, juga jarum yang berukuran kecil membuat pasien merasa nyaman jadi tidak terasa sakit pada saat proses pengerjaan. Halo, selamat sore. Saya Prof. Lili Legiawati. Saya adalah spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Saya berpraktek di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri. Ya, jadi rambut itu suatu organ yang unik ya. Jadi dalam satu siklus hidupnya akan selalu mengalami 3 fase. Ya, jadi fase tumbuh, fase istirahat, dan fase transisi antara keduanya. Ya, oleh karena ada fase istirahat, maka pasti setiap hari akan ada rambut yang rontok. Ya. Tapi kapan rambut itu disebut sebagai suatu kerontokan yang tidak normal, ya? Tidak normal apabila jumlah rambut yang rontok itu kira-kira melebihi 100 helai per hari. Jadi perlu dicari apa penyebabnya, ya. Mulai dari memang penyebabnya ada faktor genetik, ya. Misalnya pada kebotakan yang berpola, yang sering disebut sebagai alopecia androgenetik. Ada juga penyebabnya karena faktor infeksi, ya, pada beberapa infeksi jamur misalnya di kulit kepala, itu bisa menyebabkan rambut menjadi rontok. Dan yang juga barangkali sering banyak kita temukan pada dewasa muda ya dan pada remaja putri adalah akibat diet ketat ya itu bisa menyebabkan rambut menjadi rontok. Nah, sekarang sangat berkembang teknologi sebagai terapi tambahan untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan ya. Misalnya penggunaan dari turunan dari sel punca ya atau berbagai vitamin yang bisa kita masukkan ke dalam kulit ya menggunakan alat misalnya vital injector. Nah, dengan menggunakan alat ini obat-obat tadi yang digunakan untuk mengatasi kerontokan dan kebotakan rambut akan bisa dimasukkan dengan mudah ya, lebih presisi karena kedalamannya maupun jumlah obat itu bisa kita atur ya. Dengan kita masukkan obat itu langsung ke target sasaran, tentu akan bisa merangsang pertumbuhan rambut menjadi lebih optimal. Rutinnya biasanya sebulan sekali barangkali untuk di 3 bulan pertama ya. Jadi setiap bulan kita kerjakan karena rambut itu secara normal 1 bulan tumbuh sekitar 1 sampai 1,5 cm. Umumnya 1 bulan pertama sudah mulai terjadi perbaikan ya. Kalau memang responnya cukup bagus, kita sudah bisa melihat ya rambutnya sudah mulai tumbuh ya. Bahkan mungkin kalau pasien sudah cukup puas 3 bulan pertama, bisa kita ulangi setelah 3 bulan kemudian ya, atau setelah 6 bulan kemudian. Ya. Jadi bergantung kasusnya dan juga bergantung dari hasil yang kita dapatkan. Vital injector itu sebenarnya alat ya, alat yang digunakan untuk memasukkan berbagai obat-obatan ke dalam kulit, ke lapisan kulit, tepatnya di lapisan dermis ya. Nah, jadi bukan hanya obat-obatan yang ditujukan untuk mengobati kerontokan dan kebotakan rambut, alat vital injector ini juga bisa kita gunakan untuk memasukkan obat-obatan ke lapisan kulit yang lainnya ya, misalnya ke wajah ya, kita bisa gunakan untuk berbagai kasus peremajaan kulit ya, jadi kasus-kasus yang sudah mengalami penuaan kulit ya kita bisa lakukan skin booster ya dengan memasukkan berbagai obat-obatan ya yang bisa memperbaiki
masalah di dalam kulit ya pada masa penuaan kulit ya, apakah masalah pigmentasi ya, kemudian kekenduran kulit ya, juga jarum yang berukuran kecil membuat pasien merasa nyaman, jadi tidak terasa sakit pada saat proses pengerjaan. Ya, baik Sobat Mandaya, jadi untuk Sobat Mandaya yang mengalami masalah tadi ya, kerontokan dan kebotakan rambut ya, rambutnya kok lontoknya lebih dari 100 helai per hari, apalagi sudah tanda-tanda botaknya makin jelas ya, dan juga untuk Sobat Mandaya yang mengalami masalah pigmentasi ya di kulit ya, timbul flek di wajah ataupun tanda-tanda penuaan dini, silakan datang berkonsultasi kepada kami ya. Sini ada dokter-dokter spesialis dermatologi, venerologi, estetika di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri.